Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Seluler bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal unboxing. Setelah sekian lama aku mau mencoba unboxing, tapi tidak jadi-jadi. Dan akhirnya di sini saya kebagian HP buat unboxing. Yang bisa dibilang HP ini nih udah rilis tapi di seri, bukan series ya, lebih tepatnya di varian lain. Apa itu? Kalau misalkan kita lihat di sini ada Oppo Reno 7 yang bakal kita unboxing. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Terkini barangnya komplit seluler saja. Langsung aja kita mulai unboxing. Pertama kita lihat dari kotaknya ya. Kalau dari kotaknya bisa dibilang ini sama kayak seri-seri sebelumnya. Seri Reno emang ya begini sih modelnya. Agak grogi sih, ini unboxing pertama aku di channel ini gitu. Ini warnanya biru, kalau bisa dibilang biru telur asin ya. Dari segi desainnya ini ya kurang lebih sama. Dari kanannya ini ada Oppo Reno 7, ini Oppo Reno 7, ini Oppo, bukan, oh kira Oddo, bukan. Dan di sini bagian belakangnya, di sini udah kelihatan dari point sellingnya. Yang pertama ada Ultra Sensing Selfie, terus juga ada ini with IMX 709 ya. Buat IMX 709 ini kalau misalkan saya baca dari Google, ini fitur sensor yang punya sensitivitas lingkungan rendah cahaya. Jadi harusnya ini buat rendah cahaya bisa oke banget nih buat lensanya. Terus udah ada bokeh flare portrait 33 watt super 4. Ini cepet sih, harusnya 1 jam bisa full nih. 4500 mAh large battery. Terus ada RAM expansion. Ini tambahan RAM, cuma nggak tahu ya tambahannya berapa, kurang tahu. Nanti kita cek dulu. Terus ini ada micro lens. Terus juga di sini kita dapat bagian hitam kosmik di varian 8GB per 256GB. Langsung aja kita unboxing. Ini aku grogi. Harusnya kita buka dari sini ya. Kita buka dari sini. Emang sensasi unboxing pertama tuh bener-bener tegang ya. Karena oh ya, kalau misalkan saya salah ngomong koreksi ya nggak apa-apa kok. Saya kuat mas gitu. Langsung aja kita unboxing. Kayaknya disepetin aja deh, atau mungkin nanti bakal di skip. Nah ini tampilan awalnya. Ini taruh sini dulu. Ini tampilan awalnya jelas-jelas hitam, ada tulisan Oppo nya di sini kalau misalnya kelihatan ya, ada tulisan Oppo nya. Mari kita buka. Masih hitam. Terus di dalamnya ini ada kotak. Di dalamnya ini ada petunjuk pengguna. Terus di sini tuh harusnya kartu garansi. Langsung kita taruh sini aja. Terus di sini ada SIM ejector yang bakal kita buka nanti bagian dalamnya. Dan ini ada soft case-nya ya. Di sini kelihatan kece sih soft case-nya, nggak tahu kenapa ya. Kok saya suka gitu. Dari pinggirannya kayak gini bening, terus di sininya enggak. Biasanya kan kalau misalkan soft case banyak kan bening, atau mungkin sayanya aja yang kurang pengalaman dalam unboxing. Ya, yang jelas ini oke. Nah, di sini ada HP-nya yang bakal kita lihat nanti. Dan ini harusnya kalau misalkan dilihat harusnya 33 watt ya. Kelihatan nggak? Kalau soalnya dari charge-nya sendiri harusnya 33 watt. Nah, di sini bener-bener 33 watt. Kalau misalkan lihat. Terus di sini harusnya ada USB Type C-nya. Ya, ini udah USB Type C. Langsung kita pinggirin. Kita beresin dulu. Dan ini adalah Oppo Reno 7. Oh iya, ini Oppo Reno 7. Kayaknya di awal video saya belum bilang kalau ini yang versi 4G-nya. Dibandingkan yang 5G-nya kelihatannya ini beda ya. Dari belakang tuh udah kelihatan beda ya. Dan di sini saya bacain lagi. Ini harusnya sama kayak di box belakangnya tadi, yang ini harusnya sama ya. Nggak bisa saya bacain lagi. Kece banget. Kalau misalnya dilihat dari plastiknya, dari sebelum ini dibuka ini udah kece ya, udah keren banget gitu kalau menurut saya pribadi. Langsung aja kita
suka. Ini keren banget sih dari belakangnya ini. Yang jelas ini bodinya sendiri ini Oppo Glow ya. Dari desainnya Oppo Glow, yang jelas ini nggak ninggalin sidik jari. Enak banget. Emang Oppo ini dari segi body build-nya emang oke banget sih dari Oppo Reno 7 5G sampai 7Z-nya ini. Jadi udah enak banget nih. Yang jelas ini 64 ya, kelihatan di sininya. Terus juga kameranya kece sih. Tapi kalau misalkan saya lihat ya, kalau misalkan ada warna yang lain kayak dari warna kuning atau orange ya. Kalau nggak salah lihat, pokoknya varian warna lain tuh ada yang lebih kece lagi. Jadi di sini ya bener-bener ya. Kalau ini saya dapatnya yang hitam, jadi ya elegan sih dapatnya kesannya ya. Terus bagian samping kanan ini ada tombol volume, juga bodinya ini kotak. Terus di bagian kirinya tombol volume up, volume down, terus di sini ada SIM ejector nanti saya buka. Terus di bawahnya ini ada yang jelas Type C, ini mikrofon, audio jack, ini speakernya satu. Ini mic harusnya ya. Ini speaker. Dari desain sih ini oke ya. Terus depannya ini punch hole, kece banget. Ini buat SIM tray-nya ini sendiri udah triple slot ya. Ini juga bisa tambah kapasitas, kalau nggak salah ini udah 1 terabyte bisa nambahnya ya. Tapi kalau dari bodinya ini bener-bener kece ya. Emang Oppo bagian desain sih nggak mengecewakan. Tapi gimana ya kalau chipsetnya ya? Jadi tapi sebelum ke HP-nya saya nyalain dulu ya. Lihat di sininya nyala cuy. Tapi kenapa orbit light-nya cuma satu ya? Ini udah masuk di bagian dalamnya. Yang jelas layarnya sendiri ini udah AMOLED 6,4 inch dan juga ini udah 90 Hz sama kayak Oppo Reno 7 yang 5G-nya ya. Jadi buat layarnya sendiri udah sama. Di sini di bagian platformnya sendiri yang jelas dari prosesornya dia udah pakai Qualcomm Snapdragon 680 octa-core. Kalau misalkan yang Oppo Reno 7 5G-nya dia itu pakai MediaTek Dimensity 900 5G ya. Dan ini udah RAM-nya 8GB dan tambah expand-nya ini 3GB, bisa nambah di 5GB juga. Terus ini udah Android 12. Ini bagian kameranya sendiri buat Oppo ini ada triple kamera ya. Ini kamera yang satunya emang kelihatan kecil banget, jadi kayak nggak kelihatan kalau dari jauh. Nah, kameranya sendiri ini 64 megapiksel. Tulisannya ada AI sensor juga. Terus ada 2 megapiksel buat makro dan juga 2 megapiksel buat bokeh. Nah, sayangnya di sini nggak ada 8 megapiksel buat ultrawide-nya kayak Oppo Reno 7 5G-nya. Kamera depannya sendiri ini di 32 megapiksel. Terus kita coba bagian kamera, fitur kameranya ada apa aja. Ini fitur 64 megapikselnya juga. Ini harus dipencet ya buat ngaktifin fitur 60 megapikselnya. Bener-bener jernih sih. Emang kamera Oppo ini nggak pernah mengecewakan ya. Buat harganya sendiri, ini ada di 5,1999999 bandingkan Oppo Reno yang 7 5G-nya di 7,49999. Ya mungkin segitu aja sih kesimpulan dari saya buat first impressionnya ya. Buat first impressionnya sendiri ini udah kece abis sih. Dari segi desainnya ini bener-bener emang nggak mengecewakan kalau misalkan dari segi desainnya. Dari performanya sendiri, dari kertasnya udah ya bisa dibilang mungkin oke atau overpriced ya. Gimana menurut kalian? Kalian komen di bawah. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Bye-bye.